Asal-usul Pekalongan, dari kisah Joko Bau hingga perjalanan Bujangga Mani. Kisah Joko Bau, kota Pekalongan dikenal sebagai kota batik yang menjadi khasana khas Indonesia. Kota Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Batang serta Kabupaten Pekalongan. Namun tak banyak yang tahu mengapa kota tersebut diberi nama Pekalongan. Dilansir dari buku Asal-usul Kota-kota di Indonesia Tempo Dulu karya Zainuddin HM, nama Pekalongan berasal dari kisah Joko Bau, putra Kiai Cempalok yang dikenal sebagai pahlawan di kawasan Pekalongan. Joko Bau mengabdi kepada Sultan Agung Raja Mataram. Ia kemudian diperintahkan untuk memboyong Putri Ratansari dari Kalisalak Batang ke istana. Namun ternyata Joko Bau jatuh cinta kepada sang putri. Saat sang raja mengetahui hal itu, Joko Bau dihukum dan diminta untuk pergi untuk mengamankan daerah pesisir yang diserang oleh bajak laut. Lalu Joko Bau bersemedi di hutan Gembiran dan melakukan topo ngalong, bergelantung seperti kelelawar atau kalong. Konon tempat Joko Bau bersemedi tersebut dikenal sebagai kota Pekalongan. Selain kisah Joko Bau, nama Pekalongan juga diyakini berasal dari kata pek dan along. Pek artinya teratas, sedangkan along atau halong berarti banyak, yang kemudian membentuk kata Pekalong atau yang kini dikenal dengan nama Pekalongan. Kata Pekalong disematkan pada sebuah daerah yang menjadi tempat para nelayan mencari ikan dan mendapatkan hasil yang banyak. Sejalan dengan itu, ada yang mengatakan jika along berasal dari kata kalong, jenis kelelawar yang keluar malam hari untuk menyebut para nelayan yang mencari ikan pada malam hari. Versi lain nama Pekalongan disebut berasal dari kerajaan Pau Kialong yang diceritakan pada naskah kuno Sunda abad ke-16. Naskah tersebut adalah salah satu koleksi perpustakaan Bodleian di Inggris. Dalam naskah tersebut diceritakan perjalanan orang terpelajar pertama dari Sunda yang bernama Bujangga Mani. Saat perjalanan ia singgah di beberapa tempat di Pulau Jawa, di antaranya Brebes, Pemalang, Batang, dan daerah yang kini dikenal sebagai Pekalongan. Konon Bujangga Manik menyebutkan nama daerah tersebut dengan Pekalongan, yang kemudian nama tersebut digunakan hingga saat ini. Cikal bakal Pekalongan sudah ada sejak awal abad ke-16. Saat itu wilayah Pekalongan disinggahi oleh orang-orang dari kerajaan Demak dan Cirebon. Pada abad ke-17 secara administratif Pekalongan menjadi bagian wilayah kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Pada saat penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 oleh kerajaan Mataram, Pekalongan menjadi kantong lumbung perbekalan. Alasannya karena Pekalongan berada pada jalur Pantura dan di jalur perdagangan laut yang strategis. Kala itu Pangeran Mandura Reja dan Bahureksa ditunjuk sebagai panglima perang. Pada abad ke-18 wilayah Pekalongan sudah dipengaruhi VOC. Bahkan sejak tahun 1800-an sampai 1942, wilayah Pekalongan menjadi wilayah administratif pemerintahan Hindia Belanda dan disebut wilayah gubernemen. Setelah proklamasi, rakyat Pekalongan berhasil merebut markas tentara Jepang pada 3 Oktober 1945. Pada 7 Oktober 1945, Pekalongan telah bebas dari tentara Jepang. Saat ini kota Pekalongan menjadi salah satu kota besar di Jawa Tengah dan memiliki wisata andalan seperti Museum Batik Nasional yang memiliki lebih dari 1.000 motif kain batik. Selain itu, kota Pekalongan juga memiliki tempat wisata seperti air terjun Curug Cinde yang terletak di dalam hutan, atau Pantai Pasir Kencana yang memiliki ombak yang tenang serta hasil laut yang melimpah.